teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di channel Korina kali ini. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah teori feminisme di dalam sebuah novel Cantik Itu Luka. Tapi sebelum mendengar penjelasannya, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Silahkan menyimak penjelasan berikut ya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teori feminisme. Feminisme lahir pada awal abad ke-20 yang dipelopori oleh Virginia Woolf dalam bukunya yang berjudul A Room of One Alone tahun 1929. Secara etimologis, feminis berasal dari kata femin atau woman, berarti perempuan, bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan, jamak. Sebagai kelas sosial, tujuan feminis adalah keseimbangan integrasi gender dalam pengertian yang lebih luas. Feminis adalah gerakan kaum wanita untuk menolak segala sesuatu yang dimarginalisasikan, disubordinalisasikan, dan direndahkan oleh kebudayaan dominan, baik dalam bidang politik dan ekonomi maupun kehidupan sosial pada umumnya. Teori feminis sebagai alat kaum wanita untuk memperjuangkan hak-haknya erat berkaitan dengan konflik kelas ras, khususnya konflik gender. Dalam teori sastra kontemporer, feminis merupakan gerakan perempuan yang terjadi hampir di seluruh dunia. Gerakan ini dipicu oleh adanya kesadaran bahwa hak-hak kaum perempuan sama dengan kaum laki-laki. Keberagaman dan pembeda objek dengan teori dan metodenya merupakan ciri khas studi feminis. Dalam kaitannya dengan sastra, bidang studi yang relevan diantaranya tradisi literer perempuan, pengarang perempuan, pembaca perempuan, ciri khas bahasa perempuan, tokoh-tokoh perempuan, dan lain sebagainya. Mari kita berlanjut ke pembahasan. Dalam novel CIL, Cantik Itu Luka, tokoh Dewi digambarkan sebagai sosok yang pasrah tapi tegar. Sikap ini tercermin dari bagaimana dia bernegosiasi kepada para penjajah dalam mempertahankan hidupnya. Akan tetapi, hal itu tidak berhenti sampai akhir masa kolonial. Ia justru hidup sebagai pelacur sampai akhir hayatnya. Selain Dewi Ayu, masih banyak tokoh perempuan yang mengalami kekerasan seksual. Salah satunya Ola, teman seperjuangan pada penahanan di Kalimantan oleh tentara Jepang. Namun cerita Ola tidak serumit alur kehidupan Dewi Ayu. Lihatlah bagaimana Kurniawan menggambarkan tokoh Dewi Ayu seolah bidadari, namun juga kutukan bagi para lelaki mesum. Selain memiliki kecantikan yang luar biasa, Dewi Ayu juga terlukiskan sebagai perempuan yang cerdik, namun kecantikannya justru membawa ia ke takdir yang menyedihkan. Seperti pada cuplikan berikut, berharaplah tentara kita dapat menangkap orang-orang Jepang, kata Dewi Ayu. Kita akan ditukar seperti beras dan gula. Kurniawan 2012 halaman 58. Dari sinilah kemalangan Dewi Ayu semakin kompleks. Keluarganya tenggelam di dalam bom tentara Jepang dan ia bergabung selama beberapa hari. Tentara Jepang datang dan membawa semua perempuan dari anak-anak perempuan tua. Mereka dipenjara dan beberapa orang meninggal karena kelaparan. Penggambaran tokoh perempuan sangat jelas menyedihkan dalam novel Cantik Itu Luka. Ketika Ola meminta obat kesembuhan ibunya, ia justru diminta melakukan hubungan seks dengan sebagai obat penebus. Komandan itu mau memberiku obat jika aku tidur dengannya. Kurniawan 2012 halaman 67. Perempuan di sini digambarkan makhluk yang lemah. Mereka ditindas dan dimanfaatkan sekedar pemuas hasrat dan nafsu saja. Perempuan terkadang menjadi sosok yang indah namun juga menyedihkan. Pria terlihat cerdas dan berkuasa, sebagaimana Ritter dan Smart tahun 2014 halaman 860 mengemukakan bahwa feminitas memiliki hubungan yang rapuh, bahkan rapuh dengan bahasa, rasionalitas, dan kekuasaan. Di dalam cuplikan tersebut, kemaharannya menguap demi memperoleh anugerah luar biasa ini. Di sore hari yang membosankan, gadis ini sangat cantik, mungkin masih perawan, memberikan tubuhnya untuk seorang laki tua yang hanya untuk obat demam dan dokter. Ia tersenyum begitu licik dan bengis, merasa dirinya sebagai lelaki tua yang sangat beruntung. Kurniawan tahun 2012 halaman 67.
Teks tersebut jelas menggambarkan bagaimana diskursif seksual laki-laki terbangun ketika melihat perempuan yang cantik. Perempuan dipaksa tunduk atas kekuasaannya. Boulter, Reiser, dan Smart tahun 2014 halaman 867 memandang identitas seksual syarat dan hasrat, fantasi, emosi, simbol, konflik, dan ambivalensi. Nah, seperti dalam cuplikan berikut ini lagi, malam pertama itu sungguh-sungguh merupakan horor yang mengerikan. Cahaya menghilang begitu cepat, sebagaimana seharusnya di negeri tropis. Tidak ada listrik di dalam tahanan, tapi hampir semua orang membawa lilin, sehingga nyala kecil memenuhi ruangan dan dinding. Dipenuhi dengan bayangan yang bergoyang-goyang, membuat banyak anak-anak kecil ketakutan. Mereka berbaring di lantai beralaskan matras. Tampak menyedihkan dan tak pernah sungguh-sungguh memperoleh tidur yang nyenyak. Kurniawan 2012 halaman 63. Nah, dari sini kita dapat melihat bagaimana kemalangan dialami oleh tokoh perempuan dalam novel Cantik Itu Luka. Dalam teori sendiri, feminisnya seringkali dikaitkan dengan seksualitas dan gender. Dalam novel ini, seks sangatlah kental. Ternyata hal ini wajar jika terjadi mengingat negara Indonesia saat itu belum merdeka. Penjajah terhadap perempuan terasa ganda. Bahkan secara umum, teks atau novel ini menceritakan keseluruhan tentang perempuan. Sesuatu yang indah dalam artian cantik justru hanya yang menakutkan. Paradoks, Cantik Itu Luka yang melukiskan perempuan cantik akan selalu menjadi korban adalah sesuatu yang benar. Perjuangan yang dilakukan Dewi Ayu memang tidak tergambar secara langsung. Tidak adanya pemberontakan atau penyelamatan dari kolonial. Dewi Ayu terkesan menyerahkan diri. Lihatlah ungkapan yang sebenarnya menunjukkan bahwa ia ingin berjuang untuk tetap bertahan, yang menjadikannya keturunan terakhir bertahan di negara ini. Seperti cuplikan berikut, bagaimana seorang Tumbler harus tetap di sini, katanya. Kurniawan 2012 halaman 47. Dari sini Ayu Dewi bertahan untuk tetap berada di tanah air meskipun sebenarnya ia bukan keturunan asli pribumi. Lebih dari itu, ia memakan beberapa emasnya sebagai harta karun di masa depan. Tapi sayang, kecantikannya justru mengantarkan ia menjadi perawat tentara Jepang atau pelacur. Namun sosok kefemininannya sebenarnya masih melekat jelas dari Dewi Ayu. Terlihat ketika ia dibasah tidur oleh Sohandoko. Untuk pertama kalinya ia merasakan sakit hati yang sangat luar biasa. Seperti cuplikan berikut, ia memandang gaun yang kehilangan 2 kancing karena dibuka paksa dan sakit hati karenanya. Berdoa semoga lelaki itu mati dipanggang halilintar. Kurniawan 2012 halaman 130. Kau tahu apa yang kau lakukan lagi pada perempuan di zaman perang? Tanyanya. Kurniawan 2012 halaman 189. Mereka tidak boleh jadi pelacur, katanya pada Mirah Kurniawan 2012 halaman 104. Dalam teks tersebut tergambarkan sifat asli seorang ibu yang tidak menginginkan anaknya senasib sial seperti ibunya. Namun, Dewi Ayu memberikan gambaran secara tidak langsung kepada putrinya bagaimana perempuan melakukan tindak adil dan hanya menjadi objek laki-laki mesum. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa dari ungkapan yang telah kita baca tadi telah mendukung 2 fokus dalam penelitian ini, yakni feminisme diungkapkan sebagai yang bernuansa stropi, pemaksaan, dan perjuangan hak perempuan di masa penjajahan. Pada teks ini terdapat pelabelan negatif atas diri perempuan. Bagaimana Dewi Ayu akhirnya menjual tubuhnya sendiri dalam bertahan hidup. Terkesan minus memang atas hal yang ia lakukan. Pemaksaan yang awalnya menyakitkan berubah menjadi profesi yang ia geluti sampai akhir hayatnya. Kekerasan yang dialami pada masa kolonial membawa menjadi liar dan aneh. Kehadiran Maman Gendeng sedikit merubah kedudukannya tetapi tidak merubah citranya sebagai pelacur. Di sini ia sedikit dihormati dan tidak lagi bersetubuh setiap malam dengan lelaki yang berbeda. Sampai akhirnya Sohandoko menyetubuhinya dengan paksa. Di sini batin
Dan sisi perempuan yang sebenarnya terlukis dari Dewi Ayu, ia sakit hati dan merasa hina atas perlakuan Sohandoko. Gambaran tersebut menandakan bahwa pelabelan pelacur pada Dewi Ayu tak menghilangkan jiwa perempuan yang sebenarnya, yang membutuhkan kehalusan, manja, rasa kasih sayang, dan jiwa keibuan. Hal ini ditunjukkan ketidakinginannya memiliki anak cantik. Memiliki anak buruk rupa jauh lebih membuatnya bahagia, karena menyelamatkan dari nafsu birahi pria. Atas paparan di atas, disimpulkan bahwa teks dari novel ini menunjukkan sisi feminis perempuan dalam mengadopsi topeng-topeng kefemininan untuk berfungsi sebagai objek hasrat seksual laki-laki. Baiklah, terima kasih teman-teman semua telah menyimak video saya dari awal hingga habis ya. Terima kasih sudah menonton. Begitulah tadi penjelasan dari novel Cantik Itu Luka dalam teori feminisme. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.